cara membuat sukun jangan sampai salah. Namun mungkin dipercaya oleh Panana. Orang mana? Saya orang Jawa. Oh, Jawanya ngendi? Ngendi? Namanya Banyumas. TK, wah, mantap. Udah TK udah bisa nulis kali. Wah, mantap. Untuk ini kan anak saya masih usia 5 tahun, 6 tahun, lah menuju 6 tahun. Kalau dari kata gurunya itu, Kalau nggak salah apa nih, Pak ya? Bapak ini pelukis kaligrafi kayak di kubah-kubah masjid ya? Iya, alhamdulillah. Tadi di mana, Pak tuh? Tadi kecil cuman belum sempat Arahkan, terarahkan. selalu masuk pondok. Banget teman-teman ya, walaupun jalannya naik turun dan agak jareblok, tapi sensasinya mengasihkan teman-teman, menyehatkan walaupun napas menjadi hahehoh ya. Makanya para perokok berhentilah merokok ya, supaya ketika menemukan jalan nanjak tidak hahehoh seperti ini. Areanya luas sekali, masih banyak kebun-kebun gitu ya. Ini dari sejak tadi pagi saya jalan-jalan di sini dan kemudian saya melihat nih semacam bangunan tuh di belakang ini ya. Unik nih. Terus terdengar ada yang lagi belajar gitu. Belajar apa gitu ya. Ini kan hari Minggu. Kita coba lihat ke sana ya. Wow. Oh, ini tuh. Wow, apa ini? Tarik ke ujung pena, bawahnya ke ujung pena, agak tebal sedikit. Nah, gitu. Jadi cara membuat sukun, tarikan awal di kiri, tarik ke belakang, agak melengkung, tarik dari membuat buntut, tarik pakai ujung pena. Nah, sedikit. Awas, cara membuat sukun jangan sampai salah. Coba sekarang diaplikasikan dalam buku, di dalam kertas, tulis lapan alam toro kaifa dengan kaf tarikan pendek, kaf dengan tarikan panjang. Serah. Maaf, dengan Akang siapa nih? Rizky. Oke, Akang ini anak-anak nih antusias banget ya ikutan kayak les gitu kan. Ini apa tuntutan dari orang tuanya atau keinginan anak-anak ini? Ya, kalau semua sih rata-rata mungkin bisa katakan 95% keinginan anak-anak. Oke, terus Akang nih kan ininya juga anak-anak ya, kadang-kadang ada godaan untuk bermain gitu. Ya. Ada kesulitan yang khas nggak ketika memberikan pelajaran seperti ini ke anak-anak? Untuk penyampaian materi mungkin di mana-mana, di lembaga manapun, kalau yang di belajarnya gitu ya, kalau yang belajarnya anak-anak pasti sama saja lah. Sama walaupun di TK di mana-mana sama, pasti ada agak sulit. Beda dengan menghadapi orang-orang yang lebih dewasa. Ini udah jalan berapa tahun nih Akang di sini mengajar? Kalau saya pribadi, saya juga kan muridnya Panana. Oh. Saya juga murid Panana. Namun mungkin dipercaya oleh Panana. Kemudian ketika ada halangan Panana ya saya mungkin jadi pengganti beliau. Gitu. Ya kalau ditanya belajar, pertama belajar dengan Panana saya dulu
belajar tahun 2017 kalau nggak salah Pak. Oke. Waktu dulu belum ada saung, belum ada sanggar, jadi cuma di rumah di bawah. Tapi Akang orang sini juga? Saya orang sini di Cilengsir. Oh, Masih Cilengsir. Oke. dekat. Desa tuh Cilengsir luas banget ya tadi dari bawah ya. Iya. Wah, mantap. Udah hebat Dede nulisnya. Mana Dede? Acan. Ya naon, gambar naonnya heula. Kasihan. Ini udah kelas berapa? Udah kelas 7, kelas 10. Oh, di mana ya? Ya, Man. semester 2. Oke. Ini menulis kaligrafi ini belajar di sini udah berapa lama nih? Baru tahun kemarin. Oh, baru setahun berarti ya? Iya. Dulunya memang udah minat gitu nulis-nulis kaligrafi. Iya. Terus pindahan ke sini, tahu ada les kaligrafi, iseng-iseng ikut. Tahu-taunya suka, akhirnya ikutlah. Oke. Disaranin sama guru ke sini. Oh, sekolahnya di sini di Raca. Dia. Orang mana? Saya orang Jawa. Oh, Jawanya ngendi? Ngendi? Namanya Banyumas. Banyumas, oke. Kalau di Banyumas dulu ada nggak sanggar-sanggar kayak gini? Untuk itu belum tahu saya. Berarti itu dapat berkah ya, ketemu Rancah terus ketemu sanggar ini. Ya, alhamdulillah, jadi serasa beruntung banget gitu dapat sesuai dengan keinginan saya sendiri gitu. Oke. Ada nggak pernah ikut lomba di mana gitu? Belum, jadi saya masih pemula. Tapi baru-baru juga. kalau saya lihat pemula juga udah mantap begini tulisannya. Ini udah masuk ke belajar khat gitu kan? Ya, kok masih tingkat 1. Kalau di Banyumas tuh ada pesantren juga? Ada. Basicnya pesantren atau lingkungan pesantren gitu sekolahnya? Tempat tinggalnya nggak di Banyumas? Ada yang selfie, ada yang modern juga. Jadi untuk itu kurang sih, kurang tahu juga, belum pernah keliling-keliling pondok gitu. Kenapa AA atau Mas ya karena dari Jawa ya? Kenapa memilih Rancah tuh sebagai tempat belajar bagi si Mas nih? Kenapa ya? Kenapa nggak di sana gitu? Apa nggak ada? Ada, karena di sini saya qadarullah dipilih sama Allah untuk belajar di sini atas saran dari paman gitu. Jadi bergurulah saya di sini gitu untuk menimba ilmu sekaligus pengalaman. Keren, mantap. Ini coba lihat ada yang ini. Ini adik-adik kelas berapa ini? Kelas berapa? SD ya? Kelas 5. Ada yang kelas 1 enggak? Kelas 1. Itu? TK. Wah, mantap. Udah TK udah bisa nulis kaligrafi. Wah, mantap. Anak TK udah nulis kaligrafi gini, hebat ini ya. Ini kelas berapa nih, Dek? Kelas 5. Sebentar kelas 6. Ini kelas berapa? Kelas 3. Ini? Kelas 3. Oh, kelas 3 ini. Mana tulisannya? Wow, udah mantap gini, keren ini. Kelas berapa ini nih, Dek? Kelas berapa, Dek? Kelas 6. Kelas 6. Bentar lagi SMP Sanawiyah ya. Ini kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Ini? Kelas 3. Kelas 3. Mantap. Udah pada bagus-bagus. Wah, keren. Abi Abdul Muin, wali siswa. Wali siswa, oke Pak. Iya kan ya, Abdi jarang-jarangnya di kota Pak lihat orang tua yang mengkursuskan anak-anaknya di bidang nulis seni kaligrafi. Ini ada nggak motivasi Bapak khusus nih? Kenapa sih putranya dibawa ke sini atau itu memang putranya yang minta? Saya melihat anak saya itu hobi menggambar. Hobi menggambar itu kan anak-anak lah tahu kalau menggambar tuh menggambar orang, rambut, gambar bentuk orang lah. Saya harap itu kan kalau kita hubungkan dengan keagamaan, kalau menggambar seperti itu kan ada aturannya gitu. Betul. Kan. Jadi saya ingin anak saya itu tetap hobi menggambar tapi jangan menggambar orang. Nah, makanya saya ingat di sini ada kursus kaligrafi, ya saya masukkan saja ke sini. Untuk ini kan anak saya masih usia 5 tahun, 6 tahun lah, menuju 6 tahun. Kalau dari kata gurunya itu, kalau untuk belajar itu terlalu terlalu mudah. Nah, makanya saya fokuskan ke ornamen. Iya. Dan untuk kaidah khotnya mungkin nanti setelah kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 itu mulai kaidah kaligrafi. Nah, kalau untuk yang saat ini saya masih fokus kepada ornamennya. Ya memang sih Pak, kalau 5 tahun memang ada yang bilang jangan dikasih yang serius. Ya. Ornamen kan cenderung ke bermain-main aja gitu. Saya
pikiran saya itu untuk melatih anak saya mengkombinasikan warna gitu kan. Jadi warna A dengan AB itu cocoknya warna apa gitu. Oke, satu lagi Pak. Menurut Bapak nih, dari minat menulis kaligrafi itu bisa ngaruh nggak ke akhlak kira-kira Pak? Yang saya lihat kalau akhlak mungkin kalau anak kan masih labil ya. Tapi kalau dari segi kegiatannya, kalau sekarang tuh saya lihat anak saya menggambar orang kan, menggambar orang nama teman-temannya, di atasnya ada lafadznya, lafadz Allah, lafadz Muhammad gitu kan. Itu ada plusnya di situ. Jadi walaupun bentuknya belum berbentuk hot naksi atau hot apa gitu kan, tapi ada lafadz lah gitu kan. Oke teman-teman, jadi katanya nih muridnya itu Sanggar ini banyak ya. Cuman kebetulan yang pembinanya itu lagi ada kegiatan. Nanti kita akan coba ke pembinanya ya, cuman sekarang masih di perjalanan. Sementara ini kita coba jalan-jalan sekitar sini teman-teman. Kita coba ke arah sini ya, ada apa di sini. Ini tempat sudah memberikan kenyamanan ya, kondusif banget buat belajar anak-anak nih. Tidak bising gitu ya, tidak banyak gangguan. Masih sejuk di sini karena masih banyak kebun ya. Ini kayaknya buat pembangunan sanggar juga nih ya. Jadi kalau menurut saya nih bangunannya enak seperti ini teman-teman ya. Untuk panggung nih asik ya. Lebih nuansanya lebih enak gitu. Asik teman-teman. Tadi saya waktu ngontak Pak Nana ini, ternyata beliau lagi di Banjar katanya. Ini saya tanya-tanya, jangan-jangan beliau ini pelukis juga. Kalau nggak salah Pak nih Pak ya, Bapak ini pelukis kaligrafi kayak di kubah-kubah masjid ya? Iya, alhamdulillah. Tadi di mana Pak tuh? Tadi saya melaksanakan pengerjaan dekorasi masjid, kaligrafi masjid di Masjid Al-Ikhlas di Kota Banjar ya. Wah jauh. Selain sebelumnya tuh ada yang lebih jauh lagi nggak? Ada di Jakarta, di Bandung, di wilayah Jawa Barat mah banyak ya karya saya. Nah, oke, para orang tua. Apalagi yang diragukan ya, Bapak Nana ini udah profesional banget gitu. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk memperindah masjidnya di tempatnya, ini bisa hubungi beliau ya untuk mendekor. Karena segala sesuatu harus diberikan kepada ahlinya, oke? Nanti bisa hubungi nih, nomornya di bawah ini, oke? Nah, ini dimulainya tahun berapa tuh Pak? Proses pembelajaran sebetulnya sudah dimulai dari sejak mulai tahun 2009 sudah mulai proses pembelajaran meskipun belum punya tempat seperti ini. Jadi anak-anak belajar di rumah. Inspirasi atau motivasi dari Bapak, kenapa sih Bapak tuh merasa penting mendirikan tempat seperti ini gitu? Ya justru sangat penting sekali mendirikan tempat seperti ini karena memang anak-anak belajar itu harus nuansanya nuansa nyaman ya, nuansa beda dari di tempat-tempat yang lain. Oke, tadi kan Pak saya melihat ada anak-anak usia yang malah TK gitu ya. Itu ada pola yang beda nggak antara misalnya yang udah SD, SMP, pola pengajarannya itu ada yang beda nggak? Sebetulnya di sistem pembelajaran untuk anak-anak itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi juga karakter bahkan psikologis anak. Oleh karena itu anak-anak yang belajar kita justru harus memahami bagaimana cara menghadapi anak usia SD, usia SLTP atau yang sudah dewasa. Karena di sini
memang ada di antaranya orang tua yang mempercayakan pada kami untuk belajar kaligrafi anak-anak yang usianya masih TK gitu. Dan kami sebetulnya antara siap dan tidak siap, tapi karena melihat minat anak begitu tinggi, ya akhirnya dipersilakan untuk belajar dan alhamdulillah bisa adaptasi. Mereka ikut belajar dengan nyaman dengan kakak-kakak kelasnya di sini, meskipun ya suasananya seperti ini, tidak sebagus mungkin di sekolah atau di tempat yang lain. Tadi kan saya ngeliat tuh anak-anak tuh ya, remaja-remaja yang tulisannya itu udah bagus banget, saya juga kalah gitu. Terus saya lihat prestasi ini, tentu ya kalau misalnya kita lihat prestasi ini teman-teman pasti di sini sudah mencetak atau melahirkan kaligrafer yang bermunculan dari sini. Kira-kira itu lomba itu di tingkat mana saja, Pak, kalau boleh tahu? Alhamdulillah ya, bukannya kami merasa cukup atau merasa tinggi dengan pengalaman dan pengetahuan, cuman dalam segi kompetisi anak-anak yang belajar di sini sudah ikut andil, bahkan memiliki kontribusi untuk membawa nama baik Kabupaten Ciamis khususnya atau daerah-daerah yang lain. Karena selama saya mengajar anak-anak di sini, kami juga mengarahkan pada anak-anak, karena yang belajar tidak hanya anak SD tapi sampai usia umum ya, tingkat dewasa, dan ikut di kompetisi lomba MTQ atau pentas PAI atau Pospenas atau festival yang lainnya. Sehingga banyak diantaranya anak-anak yang memiliki prestasi yang alhamdulillah bisa membawa harum daerah ataupun lembaga. Ini ada ini nggak santri atau katakanlah anak-anak yang belajar tuh dari luar Rancah gitu, boleh siapa saja gitu belajar di sini? Oh iya ada ya, malahan ada yang dari luar kecamatan, bahkan ada yang dari luar kabupaten datang ke sini ya, baik untuk ikut diklat atau ikut koreksian ya, atau belajar selama 3 hari atau 1 minggu, ada diantaranya ya, dari luar kabupaten. Sudah ada semacam kerjasama nggak atau ya perhatian dari pihak pemerintah daerah misalnya untuk hal seperti ini supaya lebih maju lagi gitu Pak, atau gimana? Ya, untuk semacam perhatian atau sentuhan mungkin kami susah ya untuk mengatakannya, karena memang selama ini kami mengajar anak-anak dengan tulus, dengan ikhlas insya Allah, dan kami tidak pernah mendapatkan semacam sentuhan atau apa. Padahal ya kalau seandainya ada juga mungkin itu kami akan sangat berterima kasih dan sangat berharap gitu. Cuman kalau umpamanya itu ya tergantung bagaimana pemerintahnya juga gitu. Meskipun memang selama ini ya seperti itulah, kami dengan segala keterbatasan fasilitas yang segini adanya, tetapi tidak menyurutkan kami untuk mengajar anak-anak gitu atau menyampaikan ilmu yang kami miliki meskipun sedikit, untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan ilmu dengan para santri yang ada di sini. Kita akan bisa lihat karya yang hasil dari santri-santri yang belajar di sini. Oke. Wow, ini udah mantap teman-teman nih. Ini karya-karya permainan warna juga ini udah mantap ya. Ini pakai cat air ya. Wah, ini mantap teman-teman nih. Ini kelas berapa kan yang bikin? Kelas 1 MTS. Wash, ini kelas 1 MTS udah bikin sedemikian ini ya teman-teman, udah mantap ini. Pasti seiring waktu dan semakin berkembang, semakin dewasa akan semakin bagus lagi gitu. Ini juga belajar main ornamen. Ornamennya dahsyat banget. Ini udah bisa main warna lagi ya. Keren banget. Apalagi ya tulisan Arabnya, kaligrafi jangan ditanya teman-teman tuh. Udah mantap banget tuh. Ini kelas berapa kan tadi? Yang ini kelas 2 MTS. Wah, dasar ini udah profesional teman-teman ya. Ayo para orang tua yang anaknya suka coret-coret nih, boleh belajar di sini ya. Daripada coret-coret dinding di rumah gak karuan, mending diarahkan ke kaligrafi. Mantap. Ini Seneng tinggal berdua ini. Ini bagian jam siang ya.
Oh, udah mantap juga ini. Si Neng berdua ini kelas berapa kalau di sekolah? Udah keluar. Udah. Oh. Keluar Ah. SLTA. Oh, berarti udah layak jadi mahasiswa ya. Nah, ini belajar kaligrafi ini punya minat dari sejak kecil atau memang baru sekarang-sekarang gitu? Kalau saya mah udah dari kecil, jadi sukanya tuh coret-coret, gambar-gambar, kan sukanya seni gitu. Oke. Terus mulai mengenal tempat ini kapan tuh? Baru-baru sih. Baru-baru. Kalau sini sejak dari mana sih asalnya? Bukan orang sini? Orang Ranca tapi kecamatannya masuk Oh, kecamatan. beda desa gitu kan. Jadi juga udah suka nulis kaligrafi? Udah dari kecil cuman belum sempat Terarahkan. selalu masuk pondok ada Semacam semacam belajar kaligrafi itu diarahin ke sini. oh. Semua ikutan di sini. Biasanya nih waktu belajar di sini durasinya berapa jam tuh? Sekitar 3 jam. 3 jam. Itu udah malah kurang ya. Kalau berkarya saya 3 jam tuh kurang. Karena eksperimen terus gitu kan. Kayak eksperimennya banyak jadinya enggak. Tapi ini udah jadi nih. Tapi udah nyoba di kanvas gitu misalnya? Belum pernah. Nyobain lah. Saya yakin nih mantap ini, udah mantap ini. Ini karya Pak Nana ya. Tadi saya lihat ya Facebooknya. Oke, kalau yang kepo ya tentang Pak Nana nih, silakan lihat buka-buka Facebook dan IG-nya. Di sana juga ada tuh karya-karya beliau, karya melukis dinding taman kanak-kanak gitu, kubah-kubah masjid. Karya-karya beliau bisa dicek ya di Facebooknya. Nah, ini yang rumit ya. Permainan warna karena harus mempertimbangkan kejelian gitu kan. Oke teman-teman, di setiap waktu, di setiap masa akan selalu hadir inspirator ya bagi hal apapun. Jadi jangan pernah sia-siakan manusia-manusia atau orang-orang yang punya sumber daya yang berkualitas, karena itu akan membantu memajukan daerah atau bahkan memajukan negara ya. Dan anak-anak kita yang memiliki minat luar biasa itu kalau tidak tersalurkan juga repot juga ya teman-teman. Jadi kalau memang ada tempat, ada ruang khusus untuk membina minat anak-anak kita, ya kenapa tidak salurkan mereka ke sana, karena kalau tidak disalurkan ya repot juga teman-teman. Oke, senantiasa terus berkarya, selalu tetap menjadi manusia yang inspirator bagi kehidupan. Sampai di sini dulu ngobrol kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa, dadah.